Bapak di sini, Bapak di sini. Mari. Proses ketahuan. Ya, terus kalian lihatlah panggung ini, mikrofon ini, lihat ornamen yang ada di sekitar kita, lihat pemasangan. Di balik ini semua ada karya-karya terampil, ada orang-orang terampil yang membangun, di mana mereka dilatih di berbagai lembaga pendidikan, di mana utamanya di SMK yang ada di seluruh Indonesia. Kita seringkali hanya melihat tahu beres, padahal di belakang itu ada proses penyiapan, ada proses pendidikan. Dan sekalian, hari ini kita berkesempatan untuk sama-sama menghadiri pencanangan revitalisasinya, memanfaatkan peluang yang ada. 1, legal frameworknya ada. 2, kemauannya ada. 3, dunia usahanya membuka diri dan mau terlibat langsung. Jadi peluang ini semua ada di depan kita sekarang. Dan Bapak sekalian, Pak Menteri izinkan kami menyampaikan bahwa Jakarta siap untuk bila Kemdikbud menjadikan ini sebagai salah satu lahan untuk pilot project-nya. Mengapa DKI? Tidak ada kota di Indonesia yang memiliki dunia usaha sebanyak DKI Jakarta. Nggak ada. Di mana ya? Paling banyak ya di Jakarta. Karena itulah di Jakarta ini harus bisa menjadi contoh. Tugas kita di Jakarta melaksanakan apa yang menjadi instruksi Presiden dan apa yang menjadi prioritas pemerintah, yaitu menjadikan SMK sebagai salah satu ujung tombak dalam pendidikan anak-anak kita. Dan kami berencana, Pak Menteri dan Bapak Ibu sekalian, untuk nanti memperluas, tadi sudah disampaikan oleh Pak Kepala Dinas, jumlah siswanya akan ditingkatkan signifikan, jumlah sekolahnya ditingkatkan signifikan. Dan bila nanti kita bisa melaksanakan program yang dual track ini, maka kapasitas SMK kita akan bisa meningkat drastis. Kalau 1 minggu berada di sekolah, 1 minggu berada di tempat kerja, maka pada saat itu sebenarnya kapasitas SMK naik 2 kali lipat. Kenapa naik 2 kali lipat? Ruang yang sama dipakai bergiliran tiap minggu oleh siswa-siswa kita. Tanpa harus membangun gedung sekolah baru, insya Allah jumlah siswa kita lebih banyak. Dan yang tidak kalah penting, bukan lebih banyak diajari teori, tapi justru lebih banyak didekatkan dengan praktek-praktek yang ada di dunia industri atau dunia bisnis. Jadi kami berharap
pencanangan ini bukan sekedar upacara. Pemerintah itu jago menyelenggarakan upacara, Pak. Upacara pencanangan. Kita upacaranya alhamdulillah baik, tapi yang tidak kalah penting pelaksanaannya harus lebih baik daripada upacaranya. Dan di situ nanti kita dinilai. Kita dinilai dari seberapa banyak anak-anak kita bisa berkarya, bisa produktif di dunia usaha, di masyarakat. Bukan dari berapa banyak anak dididik di sekolah kita. Ya penting jumlah anak dididik, tapi yang tidak kalah penting adalah bagaimana mereka nantinya bisa berkarya. Karena itu di kami secara khusus, Pak Menteri izinkan kami melaporkan di Jakarta ada program OKOC, di mana kita menumbuhkan dunia usaha. Dan ini alhamdulillah salah satu kemitraannya adalah juga dengan program OKOC. OKOC adalah sebuah singkatan One Kecamatan, One Center for Entrepreneurship. Jadi satu kecamatan, satu pusat untuk penumbuhan wirausaha. Dan harapannya ini akan bisa nyambung dengan bapak-bapak ibu yang sekarang mendidik anak-anak kita di SMK. Lalu kepada dunia usaha, izinkan kami mengharapkan kontribusi dari bapak-bapak ibu. Kontribusinya bukan sekedar lapangan pekerjaan. Baik-baik saja punya lapangan pekerjaan. Seperti tadi ada akadnya tuh, serah terima, mereka punya pekerjaan. Tapi yang lebih penting sekalian, tolong bantu membuat kurikulum kita menjadi jauh lebih dekat dengan kenyataan yang ada di dunia nyata. Kurikulum kita. Karena seringkali kurikulum kita sesak padat dengan muatan penyusun kurikulum. Para penyusunnya pengen masukin semuanya di situ. Belum tentu itu nyambung dengan kebutuhan ketika mereka kerja. Kasihan anak-anak kita. Menurut saya harus dibalik. Bapak Ibu sekalian, di dunia nyata kabari kami apa yang dibutuhkan di sana, lalu nanti kita susun kurikulumnya. Jadi kami berharap nanti dengan Kadin, waktu itu sempat kita berbicara dengan Kadin dan juga dengan Bapak Ibu sekalian secara spesifik per sektor, harapannya bisa membantu untuk menyusun. Dan insya Allah kami akan terus konsultasi Pak dengan kementerian dan dengan khususnya Dikdasmen dan Direktorat Pembinaan SMK supaya kurikulum yang kita susun di sini masih inline dengan apa yang disusun oleh kementerian. Tapi kita ingin, saya pernah menyaksikan Pak kurikulum sebuah bidang waktu itu di Jerman Pak. Di sini ada utusan dari kedutaan Jerman juga. Itu per sektor cuma 3 lembar Pak pegangannya. 3 lembar, itemnya simple sekali. Kenapa? Karena memang orientasinya adalah belajar di dunia usaha, lalu ke sekolah untuk menstrukturkan pengalamannya. Nah, kita berharap ini bisa kita laksanakan sama-sama dan dengan begitu mengurangi beban pemerintah. Pemerintah seringkali punya beban yang besar ketika harus menyiapkan fasilitas pelatihan di sekolah-sekolah kita. Dan seringkali kita terlambat investasi besar alat, setelah 5 tahun, 10 tahun alatnya kadaluarsa. Dunia swasta alatnya berkembang terus. Lebih baik kita titipkan di dunia swasta untuk prakteknya daripada membeli alat-alat ditaruh di sekolah-sekolah kita. Konsekuensinya juga baik, nggak terlalu banyak pengadaan kita ini. Kalau tidak kita mengadakan untuk sesuatu yang outdated. Kadang-kadang kita rasakan itu ketika sampai pada alat-alat berat. Mereka dilatih alat-alat yang sudah tidak lagi dipakai di dalam kenyataan di dunia usaha. Kita ingin justru itu dibalik. Jadi kami berharap besar pencanangan ini nanti menjadi kerja tuntas. Bapak-bapak Ibu di Dinas Pendidikan, tuntaskan ini. Para kepala sekolah, tuntaskan ini. Dan dunia usaha, tolong bantu kami membuat Jakarta menjadi lebih baik dan SMK-SMK-nya menjadi lebih baik bagi semua. Dan sekali lagi kepada Bapak Menteri dan seluruh jajaran kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungannya dan insya Allah didukung terus kegiatan kita. Izinkan saya menutup dengan pantun, Pak. Ini kalau Jakarta terus pantun bahasanya. Panas di pesanggerahan, keringat di sekar. Sejuk di Kepulauan Seribu, berenang dengan leluasa. Bersama kita perjuangkan revitalisasi SMK, tumbuhkan generasi baru penggerak bangsa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
biasa.